Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dampak pencemaran mikroplastik terhadap kesehatan terumbu karang di perairan Pulau Seribu. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rifat Ferhat dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan dengan NIM L01125137. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, yang pertama itu ada latar belakangnya. Latar belakang dari terumbu karang berfungsi sebagai habitat ribuan spesies laut, pelindung garis pantai, dan sumber pendapatan dari perikanan serta pariwisata. Namun, meningkatnya pencemaran laut, khususnya oleh mikroplastik, mengancam keberlanjutan ekosistem ini. Mikroplastik berasal dari degradasi plastik, serat tekstil, kosmetik, dan pelet industri yang dapat terakumulasi dalam jaringan karang dan memicu stres oksidatif, gangguan fotosintesis, serta akumulasi senyawa toksik. Penelitian di Kepulauan Seribu bertujuan menganalisis distribusi mikroplastik di air, sedimen, dan jaringan karang serta dampaknya terhadap kesehatan ekosistem terumbu. Tujuan Tujuan dari terumbu karang hidup bersimbiosis dengan alga zooxanthellae yang menyediakan energi melalui fotosintesis. Mikroplastik mengganggu hubungan ini dengan mengurangi penetrasi cahaya dan menimbulkan stres fisiologis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata dan limbah domestik berkontribusi besar terhadap peningkatan mikroplastik. Akibatnya, per- terjadi penurun- pertu- terjadi penurunan pertumbuhan karang, menurunnya keanekaragaman spesies, dan meningkatnya penyakit karang. Mekanisme toksisitas mencakup iritasi jaringan, gangguan regenerasi, serta pembawa logam berat dan patogen yang merusak jaringan karang. Ya, metode sampel diambil dari kedalaman 0,5 sampai 1 meter, dianalisis untuk mengetahui jenis, ukuran, dan jumlah mikroplastik. FTIR digunakan untuk menentukan komposisi polimer. Kesehatan karang dinilai berdasarkan tutupan karang hidup, tingkat pemutihan, dan keanekaragaman spesies. Penelitian juga memperhitungkan faktor lingkungan seperti suhu, arus, dan nutrien untuk memastikan pengaruh utama berasal dari mikroplastik, bukan faktor eksternal lainnya. Hasilnya, lokasi dengan aktivitas wisata tinggi memiliki tingkat mikroplastik lebih besar dibanding zona konservasi. Partikel mikroplastik menempel pada permukaan karang dan menyerap ke jaringan, menyebabkan penurunan penurunan pertumbuhan, pemutihan, dan stres oksidatif. Selain itu, mikroplastik menjadi faktor bagi bakteri patogen, memperburuk kondisi karang. Semakin tinggi kandungan mikroplastik, semakin rendah tutupan karang hidup dan keanekaragaman spesies. Adapun juga dampak fisika, kimia, dan biologis mikroplastik terhadap karang. Yang pertama, mikroplastik menempel pada permukaan karang, sama dengan menghambat cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, membawa senyawa beracun atau PCB, logam berat yang menyebabkan stres oksidatif dan bleaching. Dan yang terakhir, menjadi media bagi patogen laut, yaitu meningkatkan penyakit pada jaringan karang. Paparan mikroplastik menyebabkan gangguan fotosintesis zooxanthellae, yaitu alga simbion yang menyediakan energi bagi karang. Hal ini menurunkan kemampuan karang untuk tumbuh dan bergenerasi secara kimia. Mikroplastik mengandung senyawa toksik yang dapat menembus jaringan dan menimbulkan kerusakan seluler. Sementara secara biologis, partikel ini menjadi vektor patogen seperti bakteri dan jamur laut yang memperburuk kesehatan karang. Kombinasi ketiga efek ini membuat karang lebih rentan stres lingkungan, lain seperti suhu tinggi dan sedimentasi. Adapun juga dampak ekologis dan strategi mitigasi. Yang pertama itu dampak ekologis, yaitu penurunan tutupan karang hidup, keanekaragaman spesies, dan daya tarik ekowisata. Yang kedua ada dampak dari ekonomi, penurunan hasil perikanan, dan penempatan pariwisata bahari. Dan yang ketiga ada strategi mitigasi, yaitu pengelolaan limbah, edukasi publik, dan zonasi konservasi.
Kerusakan terumbu karang akibat mikroplastik tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tapi juga berimplikasi langsung pada ekonomi lokal yang bergantung pada wisata bahari dan perikanan. Adapun strategi mitigasi yang direkomendasi, yaitu meliputi pengelolaan limbah plastik melalui daur ulang dan pengurangan sumber pencemaran. Ada edukasi masyarakat dan wisatawan mengenai dampak plastik terhadap laut, ada zona konservasi dan restorasi karang untuk melindungi wilayah sensitif dari aktivitas manusia berlebih. Dan yang terakhir ada pemantauan jangka panjang juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan kemampuan adaptasi karang terhadap tekanan lingkungan yang baru. Nah, kesimpulannya, pencemaran mikroplastik terbukti menjadi ancaman serius bagi terumbu karang di Kepulauan Seribu. Partikel fiber dan fragmen berukuran kecil menyebabkan gangguan fotosintesis, stres, oksidatif, dan penurunan keanekaragaman hingga 30%. Dampak ini tidak hanya merusak karang, tetapi juga ekosistem laut sekitarnya. Diperlukan langkah mitigasi melalui pengelolaan limbah dan konservasi edukasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Baik, itu saja eh, presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya itu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.